Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar. Nah, sebelum kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut, kita harus tahu apa itu pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan yang secara menyeluruh, mengkritisi, dan menunjukkan kekurangan, kegagalan, dan praktek diskriminasi dalam pendidikan. Nah, hal ini didasarkan pada cita-cita tentang keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi untuk memfasilitasi pengalaman-pengalaman pendidikan di mana setiap siswa dapat meraih potensinya sebagai pelajar dan sebagai makhluk yang aktif dan sadar secara sosial dalam tingkat lokal, nasional, dan global. Pendidikan multikultural menyatakan atau mengaku bahwa sekolah adalah hal yang penting untuk meletakkan dasar untuk perubahan masyarakat dan menghilangkan tekanan dan ketidakadilan. Tujuan pendidikan multikultural di sekolah dasar adalah untuk mempengaruhi perubahan sosial, jalan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menggabungkan 3 perubahan. Yang pertama, perubahan diri sendiri. Yang kedua, perubahan sekolah dan pendidikan yang diterima. Dan yang ketiga, perubahan masyarakat. Pendidikan multikultural juga memiliki tujuan untuk mereformasi pendekatan pembelajaran dan pembelajaran ke arah memiliki peluang yang sama pada peserta didik, menanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman, dan keunikan itu dihargai pada setiap pendidik. Menanamkan pemikiran lateral, keberagaman, dan keunikan itu dihargai pada sikap siswa. Adanya hal itu diharapkan mampu merubah sikap, perilaku, dan nilai-nilai, khususnya di sekolah. Ketika siswa berada di antara sesamanya yang berlatar belakang berbeda, harus mampu untuk belajar satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka sebagai sesuatu yang memperkaya mereka. Karena setiap anak datang ke sekolah dengan identitas etnis atau suku bangsa, baik secara sadar ataupun tidak, guru harus mengenali dan memahami identitas tersebut. Hal ini harus menjadi dasar dalam kegiatan pembelajaran dalam kelas. Poinnya adalah untuk mengakui perbedaan, bukan mengacuhkan mereka. Secara pentingnya ketika siswa mengenali dan menghargai suku bangsa mereka dan belajar menghargai orang lain dalam kelas. Pengenalan pada masing-masing identitas etnis merupakan poin awal. Nah, hal ini merupakan penghubungan antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lain. Pentingnya pendidikan multikultural di sekolah dasar adalah proses pengembangan pola pikir manusia untuk lebih menghargai dan menghormati keberagaman yang ada melalui pembelajaran dan pelatihan agar tumbuh sikap saling toleransi serta menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia dari manapun datangnya dan berbudaya apapun. Nah, selanjutnya, apa itu implementasi pendidikan multikultural di sekolah dasar? Menurut
Arifudin 2007. 220. Implementasi pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, cara yang pertama yaitu implementasi pendidikan multikultural yang diintegrasikan ke dalam mata pembelajaran pendidikan multikultural. Sebenarnya dalam pelaksanaannya tidak perlu mengubah kurikulum. Pendidikan multikultural dapat terintegrasi pada mata pembelajaran lainnya. Namun, sebaiknya guru memiliki pedoman untuk menerapkannya. Nah, hal yang paling utama yang harus diajarkan pada siswa yaitu mengenali toleransi, kebersamaan, HAM, demokratisasi, dan saling menghargai agar menjadi bekal hidup mereka. Dan sangat penting untuk tegaknya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang selanjutnya atau yang B, implementasi pendidikan multikultural melalui kegiatan pengembangan diri. Adanya pengembangan diri ini memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi siswa. Nah, mengekspresikan diri sesuai kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Nah, di sini ada dua macam pengembangan diri. Yang pertama, pengembangan diri terprogram. Pendidikan multikultural dalam pengembangan diri terprogram sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Di antaranya kegiatan olahraga, pramuka, OSIS, dan lain-lain yang dapat diikuti siswa yang berasal dari berbagai etnis dan budaya. Nah, yang kedua, layanan konseling. Layanan konseling dalam menjalankan tugas hendaknya tidak bersikap diskriminatif pada siswa dan manapun asalnya dan berbudaya apapun. Siswa harus mendapatkan pelayanan secara optimal sehingga mencerminkan layanan konseling multikultural dan sesuai fungsi layanan konseling. Nah, yang kedua yaitu pengembangan diri tidak terprogram. Melalui kegiatan pembinaan, pembiasaan, dan spontanitas seperti siswa yang berjabat tangan dengan guru maupun siswa dengan siswa lainnya. Nah, yang ketiga, implementasi pendidikan multikultural melalui muatan lokal. Nah, muatan lokal merupakan mata pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan. Implementasi pendidikan multikultural melalui muatan lokal dapat dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengembangan muatan lokal. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu implementasi multikultural melalui pendidikan lingkungan dapat dimaknai dari kehidupan alam lingkungan seperti oksigen yang dihirup oleh siapapun tanpa membedakan suku, ras, budaya, maupun agama. Hal tersebut seharusnya menjadi pelajaran bagi peserta didik sebagai acuan dalam menumbuhkan sikap-sikap yang mencerminkan pendidikan multikultural. Nah, sekian penjelasan dari saya.